Halo semuanya, selamat datang di podcast inspiratif, tempat kita ngobrol santai tapi berbobot. Saya, Sony Afriansah, akan menemani kalian dengan berbagai topik menarik seputar pendidikan, pengembangan diri, pengalaman hidup, dan banyak hal yang bisa menjadi inspirasi buat kalian. Di episode kali ini kita bakal bahas tips memilih jurusan yang relevan buat teman-teman yang masih bingung menentukan jurusan kuliah atau yang ingin tahu nih strategi terbaik dalam memilihnya. Simak sampai habis ya. Pertanyaan pertama itu sering dilantunkan seseorang, terutama yang mohon maaf dia gap year atau malah baru lulus SMA di tahun ini. Kenapa sih penting banget memilih jurusan? Nah, ketika itu aku balikin ke waktu aku SMA ya. Saya tuh sangat selektif dalam memilih jurusan. Bukan tanpa alasan, karena keputusan ini tuh akan berdampak pada perjalanan hidup kita ke depannya. Nah, banyak dari kita yang mungkin masih bingung apakah harus memilih jurusan berdasarkan passion sendiri, prospek kerja, atau tekanan dari orang tua. Ya, banyak kan orang di luar sana juga merasa kayaknya tekanan orang tua itu lebih besar kak, sehingga membuat aku tuh lebih memilih jurusan ini gitu. Dan akhirnya aku malah terjebak dan aku gak nyaman dengan jurusan ini karena jurusan tersebut pilihan orang tua, bukan pilihan aku sendiri. Itu banyak banget yang cerita ke aku hal-hal yang demikian. Sehingga kurang lebih 7 dari 10 orang yang aku tanyain waktu aku di kampus, dan dia bilang aku selalu gak nyaman di jurusan dan aku merasa aku salah jurusan. Nah, teman-teman, saya sendiri dulu mempertimbangkan banyak hal sebelum akhirnya memilih pendidikan kimia di Universitas Jambi, dan kini ingin melanjutkan perjalanan selanjutnya. Nah, tips memilih jurusan yang relevan itu seperti apa sih? Nah, kali ini aku langsung bahas aja. Yang pertama itu adalah kita perlu mengenali diri sendiri. Mungkin mulai dari apa yang kamu suka dan apa sih kelebihan kamu gitu. Misalnya apa yang kamu suka dulu deh. Kalau kelebihan mungkin kayak ada yang masih bingung, kak kelebihan saya tuh di mana gitu. Tapi kalau suka, biasanya kalau kita suka itu tiap hari kita ngelakuin itu kita enjoy aja. Misal kita sukanya tipikal orang yang suka memberikan inspirasi ke orang lain, atau tipikal yang suka berkebun, atau tipikal suka yang mengeksplorasi diri, atau apapun itu ya, pasti kita ngerasa enjoy, senang, kita ngerasa kita nggak habis-habis, walaupun kita ngerasa kayak aduh aku kok begadang untuk ngerasain ini, tapi tuh kita enak menikmatinya gitu. Nah, coba tanyain ke diri kita sendiri, diri teman-teman juga pastinya kan, kira-kira apa sih yang kamu suka gitu. Nah, dulu saya menyukai sains ya, dan juga pendidikan. Tapi saya juga tertarik kok pada isu global dan sosial. Nah, jadi ketika itu saya bingung, saya mau fokus kemana. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke dunia sains. Waktu itu saya ngerasa saya perlu mengeksplorasi satu tumbuhan dulunya. Itu ada di desa saya, dan ilmu untuk mengeksplorasi atau mengekstrak ya, kira-kira kandungan di dalam buah ini itu apa sih, atau tumbuhan ini itu apa sih. Nah, itu nama ilmunya kimia. Makanya saya juga dulu tertarik di dunia kimia. Padahal saya dulu tuh juga tertarik pada dunia fisika. Nah, tapi dengan diskusi yang cukup panjang dan ada alasan lain yang akan saya ceritakan di pembahasan selanjutnya, dan aku memilih kimia. Oke. Kedua ya, yang paling penting selain mengenali diri sendiri apa sih? Yang kedua itu adalah lihat prospek karir, teman-teman. Nah, coba nih cari tahu dulu apakah jurusan yang kamu pilih itu punya prospek kerja yang bagus gak sih dalam beberapa tahun ke depan, at least 10 atau 20 tahun ke depan itu masih survive.
Nah, kamu bisa cek nih data dari Kementerian Ketenagakerjaan kayak atau LinkedIn atau wawancara dengan alumni yang sudah kerja, atau kamu bisa eksplorasi lebih dalam di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Kira-kira jurusan aku ini di kedepannya tuh masih bisa eksistensi nggak sih gitu. Jangan sampai teman-teman memilih jurusan yang ternyata 10 tahun ke depan udah bisa digantikan sama AI atau bisa digantikan dengan mesin yang lain gitu dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman perlu mempertimbangkan hal-hal demikian. Jadi yang kedua adalah lihat prospek karir. Nah, yang poin ketiga juga nggak kalah penting, sesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, dunia itu kan terus berubah teman-teman. Jadi pilihlah jurusan yang masih relevan 5-10 tahun ke depan. Ini sebenarnya poinnya masih sama kayak nomor 2, tapi ini lebih spesifik lagi. Misalnya nih, kamu sukanya di bidang kimia juga kayak aku. Nah, tapi ke depannya itu kimia ini akan berubah nih. Oh, ternyata sekarang ada namanya nanoteknologi atau nanokimia. Nah, kamu pengen mempelajari nanokimia karena kayak teknologi itu banyak menggunakan nanokimia. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kamu pilih ini nih gitu, lebih spesifik. Sedangkan dulu nanoteknologi nggak terlalu populer, bahkan belum ada gitu. Jadi sesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir itu adalah jangan takut berubah atau beradaptasi. Nah, seperti saya dulu tidak menutup kemungkinan ya, kamu pasti bisa bereksplorasi dengan bidang lain atau jurusan utama kamu. Mungkin dulu saya bisa ceritakan di poin keempat ini, waktu SMA saya di kelas 1 SMA dan kelas 2 SMA itu mengikuti ekstrakurikuler yaitu Olimpiade Fisika ya. Saya join dengan study club Olimpiade Fisika dan alhamdulillah beberapa menjuarai waktu itu. Dan gak bisa ekspektasi juga, ternyata di kelas 3 saya malah sebenarnya emang dari kelas 2 SMA tuh dulu menyukai kimia juga. Jadi sebenarnya saya lombanya fisika kimia MTK gitu-gitu. Jadi saya ngerasa kayak jiwa kimia saya yang pengen saya eksplorasi lebih dalam di dunia perkuliahan. Jadi memutuskan untuk kuliahnya mengambil jurusan kimia gitu, tapi pendidikan kimia ya. Keterampilan soft skill dan pengalaman organisasi juga bisa membantumu beradaptasi dengan berbagai industri kok. Jadi nanti misal kalian udah amit-amit ya, jangan sampai, atau kalian udah terjun pun sekarang salah jurusan deh, at least kalau kalian merasa salah jurusan jangan langsung kayak aduh aku kayaknya mau berhenti kuliah deh. Jangan, siapa tahu teman-teman itu jadi jenjang karir kalian kedepannya. Ternyata kalian yang gak kalian sukai itu malah itu bagus buat kalian kedepannya. Nah, tapi coba lihat juga di sekeliling kita itu kan banyak banget organisasi atau komunitas atau kegiatan-kegiatan positif atau yang ngebangun diri kita yang bisa kita join untuk mengisi waktu. Atau mungkin kita nggak suka sama pelajaran, nggak suka sama jurusan kita, tapi karena kita suka sama organisasi yang ada di perkampus kita gitu kan, kampus kita, jadi kita ngerasa kayak enak-enak aja, enjoy aja gitu. Jadi walaupun kamu merasa salah jurusan, tapi coba deh lihat di sekeliling kita, itu banyak banget kok hal-hal positif yang bisa kita eksplorasi. Nah, kalau belum sampai ke salah jurusan, jangan sampai salah jurusan juga ya. Kalian bisa ngikutin, yaitu kayak kalian membuat semacam kalau aku sih bilangnya itu daftar jurusan. Dulu aku sangat ketat banget teman-teman. Jadi aku mendaftar jurusan di beberapa universitas, ku kepoin satu-satu, mulai dari jumlah masuk ya, kayak jumlah yang diterima itu berapa, dan jumlah yang daftar tahun kemarin berapa, dan aku kalkulasikan, terus aku buat peluang masuknya aku ke universitas tersebut dan jurusan tersebut itu kira-kira berapa. Nah, di range lagi dengan kemampuan atau apa yang udah aku raih selama SMA, kira-kira ini bisa nggak ya aku bersaing sama mereka di jalur undangan. Nah, dengan melakukan hal ini tuh kita bisa merefleksikan atau mengkaca ke diri sendiri, kayaknya aku bisa deh masuk ke sini gitu. Tapi kalau belum bisa, nah teman-teman bisa misalkan kayak aku perlu belajar lagi sih lebih jauh tentang bagaimana caranya bisa masuk ke jurusan yang aku inginkan gitu sih. Jadi kesimpulannya adalah memilih jurusan itu adalah langkah besar nih
Tapi jangan sampai membuat kita tuh terlalu stres juga. Ingat ya, perjalanan akademik dan karir itu fleksibel banget. Apapun pilihanmu, yang penting adalah bagaimana kamu bisa berkembang dan memberikan dampak. Jadi buat kalian yang masih bingung, tetap semangat ya. Lakukan riset, ngobrol dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, dan percaya pada proses. Oke, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa follow podcast Inspiratif di Spotify dan bagikan ke teman-teman yang butuh insight tentang memilih jurusan. Sampai jumpa di episode berikutnya.